Bung Toel menganggap kemenangan Indonesia atas Vietnam pada laga leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno kemarin bukan pertandingan yang spesial, karena kemenangannya adalah kemenangan yang jatuh dari langit atau keberuntungan. Di sisi lain, Bung Toel juga menyampaikan bahwa beberapa pemain memang gak layak untuk membela tim nasional Indonesia. Indonesia bakal meraih 3 poin di kandang Vietnam. Saya tetap yakin, ngono lho rek. Oke. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel saya. Benar-benar saya ucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa buat konco-konco yang sedang menjalankannya. Ada beberapa potongan-potongan video dari Bung Toel yang menyampaikan bahwa ketika Indonesia menang dan mampu mengalahkan Vietnam kemarin 1-0, itu bukanlah sebuah pertandingan yang istimewa, melainkan itu sebuah pertandingan yang benar-benar berasal dari sebuah keberuntungan yang turun dari langit. Karena prosesnya seharusnya golnya nggak seperti itu. Oke lah, kalau kita berbicara tentang sepak bola, saya kira semua pasti tahu lah faktor-faktor apa yang memang bisa membuat sebuah tim itu bisa memenangkan pertandingan. Faktor keberuntungan tidak menutup kemungkinan selalu ada pada setiap tim, tapi keberuntungan dari sebuah tim dalam memenangkan pertandingan tersebut juga melalui proses yang benar-benar sudah direncanakan sampai matang. Kalaupun kemarin lemparan ke dalam Pratama Arhan itu dianggap sebagai sebuah asis yang keren, saya kira Bung Toel harus melihat itu. Saya kira memang asis dari si Pratama Arhan memang keren sih, yang kemudian dilanjutkan oleh golnya Eki Maulana Fikri. Oke, di situ adalah faktor keberuntungan. Akan tetapi dari situlah maka tim harus mampu mempunyai lini pertahanan yang mempunyai kefokusan tingkat tinggi. Seandainya nih tim dari Vietnam mempunyai kefokusan tingkat tinggi, ini larinya ke mentality, stamina dan lain-lain, saya kira nggak akan terjadi sebuah scrimmage yang akhirnya menimbulkan sebuah gol. Nah, dari sini sebenarnya juga termasuk salah satu skema ataupun trik dari permainan tim nasional Indonesia. Kenapa lemparan ke dalamnya kok nggak dilakukan oleh pemain lain selain Pratama? Ya karena Pratama mempunyai kemampuan itu yang harus benar-benar dimanfaatkan, karena itu adalah bagian dari sebuah strategi. Jadi Bung Toel harus mampu memahami itu. Kemudian hal kecil aja dia juga bahas untuk bagaimana cara menggembosi PSSI dan timnas Indonesia ini. Hanya gara-gara ketika konferensi pers itu yang dipasang badan adalah Sandy Walsh, tapi ketika di starting 11-nya bukan Sandy Walsh, itu aja dia bahas. Dan lucunya dia selalu membandingkan dengan Liga 1. Oke lah, nggak apa-apa, karena Bung Toel kiblatnya mungkin Liga 1 dan Piala AFF. Tapi setidaknya saya kira itu adalah sebuah strategi juga. Pelatih kita tim nasional Indonesia Sintayong itu mempunyai berbagai strategi, baik itu secara taktikal di dalam lapangan ataupun di luar sana. Bagaimana cara membuat para awak media ini juga terkecoh dengan strateginya, karena saya menganggap Sintayong nggak mau strategi skema taktikalnya itu diekspos oleh semua awak media sebelum pertandingan, karena itu juga salah satu trik. Dan semua pelatih saya kira nggak akan mau membocorkan skema apa, taktik apa yang akan mereka turunkan saat pertandingan tersebut. Jadi Bung Toel juga harus memahami itu, atau mungkin pola pikirnya memang belum nyampe seperti itu. Kalau Anda menyampaikan dengan vulgar, ya kita sebagai pecinta timnas Indonesia, kalaupun Anda terkena kritikan ya seharusnya santai-santai aja ya Bung Toel. Nyantai bos. Lagi-lagi dia mencoba untuk mencari kesalahan. Oke lah, kalau kita berbicara permainan Hoki Caraka, memang saya yakin semua pecinta sepak bola tim nasional Indonesia kemarin memang setuju bahwa Hoki tidak bermain maksimal. Itu pun juga disalahkan oleh Sintayong. Alasannya
itu pun juga disalahkan oleh Bung Toel. Alasannya umur dia belum waktunya untuk mencicipi pertandingan selevel Piala Dunia atau kualifikasi ini. Ya inilah, disinilah hebatnya Sintayong. Sintayong ini mencoba meracik ramuan yang memang pelatih lain gak pernah lakukan di Indonesia. Karena ini salah satu cara untuk membuat jam terbang si hoki ini semakin bagus. Dan saya kira Sintayong juga sudah paham bahwa hoki ini kemampuannya kayak gimana, seperti apa. Di sisi lain mungkin untuk membuat mental si hoki ini semakin bagus, semakin tertata. Ketika nanti level umur dia tuh udah mulai menanjak atau mulai naik, saya kira Sintayong sudah ada pemikiran-pemikiran ke arah situ. Oke lah, sebenarnya saya nggak mau membahas tentang Bung Toel ini, tapi ya lagi-lagi gue paling nggak suka kalau dia menilai sesuatu itu nggak balance. Kalaupun ada keindahan dari sebuah tim nasional Indonesia, sampaikan keindahannya. Kalaupun tim nasional Indonesia ini ada prestasi, sampaikan prestasinya. Kalaupun timnas Indonesia ini bermain jelek, ya nggak apa-apa bermain jelek. Ketika timnas Indonesia ini gagal, ya nggak apa-apa, kita kritisi habis-habisan tim nasional ini dengan cara, ya kita harus balance. Ketika ada yang baik, ya kita sampaikan baik. Ketika ada yang memang sangat-sangat kurang maksimal, kurang baik, ya kita harus menyampaikannya secara sesuai apa yang terjadi gitu kan. Tanpa harus kita tuh selalu mencari sesuatu yang itu sebenarnya bener-bener nggak penting banget gitu. Masalah Sandy Walsh konferensi pers itu, kalau dia dimunculkan di media tapi di starting 11 itu nanti nggak dipasang, maka akan didenda 20 juta dan PSSI harus bertanggung jawab. Ini nggak penting itu. Karena saya menganggap itu juga strategi dari Sintayong. Karena Sintayong selain mempunyai strategi yang saya sampaikan tadi, baik di lapangan maupun di luar lapangan, itu sangat penting. Mungkin pelatih lain nggak ada pemikiran seperti Sintayong kali ini. Oke, berikutnya dia juga mencoba menilai masalah taktik dan strategi. Semua apa yang dilakukan oleh babak pertama sampai terakhir, apa yang dilakukan oleh Sintayong juga salah. Strateginya salah, pemasangan pemainnya salah, golnya pun masih dianggap nggak istimewa karena itu faktor hanya keberuntungan yang turun dari langit, itu aja. Jadi tetap nggak ada apresiasi bahwa Indonesia ini menang gitu, nggak ada. Dikit aja nggak ada apresiasi. Kenapa sih benci banget sama tim nasional Indonesia dan juga Sintayong? Kalau memang Bung Toel ini menghendaki memang semua pemain yang ada di tim nasional Indonesia itu harus para pemain yang bermain di Liga 1, iya tambah bahaya. Wong kemarin naik loh, beberapa pemain dikombinasikan dengan para pemain Liga 1 nggak moncer. Coba seandainya kemarin di lini belakangnya itu full Liga 1, bosok Jo. Ini fakta. Dan akhirnya terbukti ketika Bung Toel seringkali menyampaikan bahwa buat apa Sintayong mencari pemain-pemain keturunan yang berposisi di bagian belakang. Faktanya kali ini saat Indonesia melakoni laga keduanya melawan Vietnam, Indonesia mempunyai beberapa pemain yang sedang sakit, dilundung, cedera, akumulasi kartu. Disinilah lapis kedua pemain tim nasional Indonesia akan diturunkan. Maka dari itu sebenarnya Sintayong harus mencari lapis kedua atau satu itu mempunyai kemampuan dan skill yang balance. Nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dan ini sudah dipunyai oleh tim nasional Indonesia. Dan untuk skema kali ini yang akan diturunkan Sintayong, lagi-lagi kita hanya sebagai seorang penerka. Seperti sebelumnya ketika Sintayong ini menurunkan para pemainnya, semua pengamat dan komentator salah semuanya, karena fakta di lapangan ternyata nggak sesuai apa yang telah disampaikan oleh para pengamat dan para komentator. Baik skemanya, taktikalnya, starting 11-nya semua nggak sama. Dan kali ini saya sangat yakin banget karena Regner dan juga Tom Hai memang dipastikan bisa main. Saya kira lini depan ini nanti akan sedikit sangar karena adanya Regner dan juga di lini tengah adanya Tom Hai, si kondangnya Abah Toha. Tom Hai ini memang
mempunyai panggilan atau apa ya, istilah julukan The Professor di Liga Eredivisie di Belanda. Jadi kita harapannya malam ini benar-benar Tom Hai akan memberikan terbaik ketika mengatur ritme ataupun proses-proses penyerangan timnas Indonesia di lini tengah, baik bertahan maupun penyerangan. Kita tunggu, saya yakin Tom Hai akan memberikan yang terbaik. Di lini belakang saya sangat yakin JHS akan mampu memimpin pertahanan Indonesia bersama Rizky Ridho dan juga Hafner. Ya kemungkinan besar nggak tahu lah, kadang entah nanti Hafner diturunkan apa enggak, kita nggak tahu. Kadang Sintayong itu memang benar-benar penuh dengan rahasia. Meskipun sebenarnya sudah memanggil Rahmat Irianto untuk menggantikan peran Ivar Jenner. Mungkin di lini kanan dan kiri belum tahu kita untuk berita terakhir apakah Pratama sudah hadir. Kita belum tahu, yang jelas nantinya ada pemain-pemain. Kalaupun nanti Pratama memang nggak bisa hadir, dipastikan pasti Nathan Chuaon akan mengisi bagian sisi kiri. Sedangkan kita tahu Sen Patinama juga belum bisa dimainkan. Oke, tetap yakin bahwa Indonesia mampu menggulung Vietnam dengan skor telak di kandang Vietnam. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.